Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Jessa Pilaya, NPM saya 121 122 Di saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner. Dimulai dari definisi, penyakit jantung koroner adalah penyakit pada pembuluh darah arteri koroner yang terdapat di jantung, yaitu terjadinya penyempitan dan penyumbatan dan pengumpalan pada pembuluh darah tersebut. Hal itu terjadi karena adanya ateroma atau aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah sehingga suplai darah ke otot jantung menjadi berkurang. Menurut Maulana tahun 2008. Etiologi penyakit jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak pada dinding dalam pembuluh darah jantung atau pembuluh koroner, dan hal ini lama-kelamaan diikuti oleh berbagai proses seperti penimbunan jaringan ikat, perkapuran, pembekuan darah yang semuanya akan mempersempit atau menyumbat pembuluh darah tersebut. Hal ini akan mengakibatkan otot jantung di daerah tersebut mengalami kekurangan aliran darah dan dapat menimbulkan berbagai akibat yang cukup serius, dari angina pektoris atau nyeri dada sampai infark jantung yang sering disebut oleh masyarakat dengan serangan jantung yang dapat menyebabkan kematian mendadak. Selanjutnya, patofisiologi. Penyakit jantung koroner terjadi karena apabila pembuluh darah yang mengandung lipoprotein, kolesterol, sisa-sisa jaringan, dan terbentuknya kalsium pada pembuluh darah. Hal ini akan terjadi kekurangan suplai oksigen dan nutrisi, sehingga hal ini akan menimbulkan infark miokard. Kolesterol dibawa oleh beberapa lipoprotein antara lain VLDL atau very low density lipoprotein sebagai pengangkut dan salah satu penumpangnya yaitu trigliserida. Kemudian LDL atau low density lipoprotein dan HDL high density lipoprotein membawa hampir semua kolesterol. HDL akan menurunkan risiko penyakit jantung. Kadar kolesterol total dan kadar kolesterol LDL atau low density lipoprotein akan mempengaruhi risiko penyakit jantung koroner menurut Maulana tahun 2008. Kemudian penyebab jantung koroner, ada dua penyebab terjadinya jantung koroner. Yang pertama, proses aterosklerosis, yaitu terbentuknya plak di dalam arteri pembuluh darah jantung. Plak terdiri atas kolesterol yang berlebihan, kalsium, dan bahan lain di dalam pembuluh darah yang lama-kelamaan menumpuk di dalam dinding pembuluh darah jantung atau yang disebut arteri koronaria. Yang kedua, proses trombosis. Timbunan dalam pembuluh darah bukan hanya berisi lemak, namun juga jaringan bekas luka akibat adanya kolesterol. Ini akan membentuk fibroskap atau tutup fibrosa di atas timbunan yang lebih keras daripada dinding pembuluh darah itu sendiri. Bila ada tekanan, dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah. Akibatnya, timbul tekanan darah yang lebih besar yang bisa menyumbat pembuluh darah sehingga darah tidak bisa mencapai otot jantung dan mengakibatkan kematian pada sebagian otot jantung menurut Maulana tahun 2008. Kemudian manifestasi klinis. Manifestasi PJK atau penyakit jantung koroner bervariasi tergantung derajat penyempitan aliran arteri koroner. Bila suplai dan nutrisi masih mencukupi, maka manifestasi klinis tidak timbul. Manifestasi klinis yang berarti biasanya muncul apabila penyempitan sudah melebihi 50%. Manifestasi klinis juga dipengaruhi tingkat kebutuhan oksigen dan nutrisi miokardium. Olahraga, berpikir, makan, dan kerja berat lainnya dapat meningkatkan kebutuhan miokardium. Manifestasi klinis pada pasien PJK dapat berupa nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri atau angina, ansietas, takikardi, sesak nafas, mual, pusing, dan pingsan. Kemudian yang keenam, tanda dan gejala. Tanda dan gejala yaitu keluar rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada yang biasa disebut angina yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat beraktivitas. Kemudian lemak, rasa mual, pusing, dan sesak nafas yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian diagnosa yang dapat muncul
Pada penderita penyakit jantung koroner, yang pertama, nyeri berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai darah dan oksigen dengan kebutuhan miokardium akibat sekunder dari penurunan suplai darah ke miokardium, peningkatan produksi asam laktat. Yang kedua, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas irama dan konduksi elektrik. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan perfusi perifer akibat sekunder dari ketidakseimbangan suplai oksigen miokard dengan kebutuhan. Yang keempat, ansietas berhubungan dengan rasa takut akan kematian, ancaman, dan perubahan kesehatan. Kemudian, asuhan keperawatan pada pasien PJK atau pasien dengan penyakit jantung koroner. Dimulai dengan pengkajian meliputi identitas klien seperti contohnya nama, jenis kelamin, umur, kemudian diagnosa medis, ada juga alamat, dan lain-lain. Yang kedua, riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan itu merupakan yang paling penting itu keluhan utama, yaitu data subjek atau data yang diberikan langsung oleh pasien itu sendiri. Seperti contohnya pasien mengatakan sesak sejak beberapa hari sebelum pasien dibawa ke rumah sakit. Kemudian riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang yaitu saat ini klien sedang merasakan apa. Contohnya sesak, batuk, dahak, berwarna putih tapi batuknya tidak mengeluarkan darah. Kemudian riwayat penyakit dahulu. Jelasan kepada klien, contohnya dulu apakah klien pernah mengalami penyakit-penyakit lain, apakah klien pernah menderita penyakit lain sebelum klien menderita penyakit jantung koroner, atau apakah klien pernah dirawat pada rumah sakit tertentu dengan keluhan yang berbeda, atau penyakit yang berbeda, atau juga dapat penyakit yang sama. Kemudian riwayat penyakit keluarga. Contohnya dalam keluarga itu ada penyakit menurun atau tidak, atau penyakit menular, menahun, serta apakah dalam keluarga ada yang mengalami penyakit serupa dengan pasien tersebut. Kemudian melakukan observasi dan pemeriksaan fisik. Ini mencakup keadaan umum, yaitu kesadaran, kemudian pemeriksaan kepada kepala yang dilakukan dengan inspeksi, palpasi, kemudian mata juga inspeksi dan palpasi, hidung juga inspeksi dan palpasi, mulut inspeksi, telinga inspeksi, palpasi, leher inspeksi, kemudian dada atau toraks yaitu dilakukan pengkajian dengan inspeksi, palpasi, juga perkusi, juga auskultasi. Kemudian juga pada pemeriksaan fisik itu dilakukan pengkajian pada abdomen, yang dilakukan tuh inspeksi, palpasi, auskultasi, juga perkusi. Kemudian alat genitalia, juga ekstremitas dan integumen. Kemudian kekuatan otot dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu pemeriksaan HB, leukosit, PCU, dan trombosit. Kemudian masuk setelah pengkajian dilakukan head to toe, masuk kembali ke analisa data. Analisa data ini dibagi menjadi data subjek dan data objektif. Data subjektif yaitu apa yang dikatakan pasien. Dalam kasus saya, kasus Tuan Dedi saat ini, pasien mengatakan sesak nafas, sulit melakukan aktivitas yang berlebihan, sering terbangun pada malam hari karena sesak. Data objektif, keadaan umum lemah, TTV, pemeriksaan TTV dan tanda-tanda vital mulai dari tekanan darah 86/53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 38,8 derajat Celcius, respirasi atau pernafasan 21 kali per menit. Kemudian masuk dengan etiologi, aliran O2 dari arteri koronaria menurun, iskemia otot jantung, kolerasi jantung menurun, curah jantung menurun. Masalah yang terjadi di sini yaitu curah jantung menurun. Untuk masalah yang kedua yaitu data subjek, klien mengatakan sesak nafas, selanjutnya sulit bergerak bebas, gelisah,
Dan data objektif atau data yang bisa kita lihat secara langsung dari pengobatan kita kepada pasien, yaitu pasien berbaring di tempat tidur, tekanan etiologi beban kerja jantung meningkat, kebutuhan O2 jantung meningkat, peningkatan respirasi, takipnea, dan gangguan pola nafas. Masalahnya yang kedua yaitu gangguan pola nafas. Kemudian diagnosa keperawatan yang diangkat yaitu dua. Yang pertama penurunan curah jantung, yang kedua gangguan pola nafas. Kemudian rencana asuhan keperawatan, diagnosa keperawatan yang pertama curah jantung menurun, tujuan dilakukan tindakan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, curah jantung kembali normal. Intervensi yang pertama observasi TTV atau tanda-tanda vital, yang kedua berikan posisi nyaman yaitu posisi semi Fowler, yang ketiga monitoring output cairan, yang keempat kolaborasi dengan tim medik untuk pemberian terapik atau terapi. Rasionalnya untuk mengetahui keadaan pasien, yang kedua posisi semi Fowler untuk mempermudah pernafasan, yang ketiga untuk bisa mengetahui kemasukan cairan dan pengeluaran, yang keempat dengan pemberian terapi untuk mempercepat penyembuhan, yang kedua gangguan pola nafas. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, pola nafas kembali efektif. Intervensi yang pertama observasi TTV atau tanda-tanda vital, yang kedua memberikan posisi yang nyaman, yang ketiga ajarkan teknik relaksasi dan distraksi, yang keempat berikan O2 yang cukup. Rasional untuk mengetahui keadaan umum pasien, posisi semi Fowler untuk bisa mengontrol pola nafas untuk membantu pasien dalam pernafasan. Kemudian yang keempat, implementasi. Dari diagnosa keperawatan yang pertama, curah jantung menurun. Implementasinya observasi TTV, tanda-tanda vital, mengatur posisi pasien dengan posisi nyaman, yaitu posisi semi Fowler, monitoring output cairan, kemudian kolaborasi dengan tim medis untuk memberikan terapi. Yang kedua, gangguan pola nafas. Implementasi, observasi tanda-tanda vital, memberikan posisi yang nyaman, ajarkan teknik relaksasi dan distraksi, berikan O2 yang cukup. Evaluasi dari data subjektif, klien mengatakan lemah, data objektif, keadaan umum lemas, tanda-tanda vital, tekanan darah 86,53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, respirasi atau pernafasan 21 kali per menit. Kemudian masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Bagi gangguan pola nafas, evaluasinya dari data subjektif, klien mengatakan masih sesak, objektif berbaring di tempat tidur, kemudian pasien juga terlihat cemas, tanda-tanda vital, tekanan darah 86,53 mmHg, nadi 87 kali per menit, respirasi atau pernafasan 21 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Terima kasih Ibu, itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang mohon maaf Ibu.